Yang berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Ikrom, AMRP APAI, ya, sebagai Direktur ASKI Risk Consultant. Dan untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Indra Perwira, AK, ST, A2IK, FIIS, ACII, ICPU, yaitu sebagai tenaga ahli PT Asuransi Jasindo Syariah. Dan tentu saja yang sangat penting juga akan kita siapkan sesi tanya jawab khusus ya, dari Bapak Ibu sekalian kepada narasumber-narasumber kita pada hari ini. Dan yang terakhir akan kita sama-sama akhiri dengan pembacaan doa dan penutup. Dan insya Allah pada hari ini juga kita sudah menyiapkan door prize Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap semangat, tetap fokus mengikuti acara webinar pada hari ini sampai dengan selesai nanti. Dan door prize akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang beruntung pada hari ini. Dan tentu saja kita juga akan menyampaikan sertifikat secara gratis, nanti kita kirimkan kepada email Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan agenda berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemah yang akan dibacakan oleh Bapak Jeffrey Wawantoro, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 74 sampai dengan 76. Kepada Bapak Jeffrey Wawantoro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. ومن أهل الكتاب من إن تعمنه بقنطار يعده إليك ومنهم من إن تعمنه بدينار لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Artinya, Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jepri yang telah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran Ali Imran ayat 74 sampai dengan 76. Insya Allah kandungan surat tersebut sangat dalam. Nah, mudah-mudahan kita yang mendengarkannya pada hari ini dan yang membacakannya mendapatkan keberkahan dari Quran surat Ali Imran tersebut. Baik, Bapak Ibu, panitia mungkin boleh di-unmute dulu sebentar, kita sedikit sama-sama untuk menyamakan suara dulu dengan peserta nih.
apakah pagi atau sore tergantung. Ya. Karena ini nih yang utama di sini nih. Baik. Kata Pak Amir tadi ini 1,3 miliar ini dana kita yang ada. Oke, Bapak Ibu kami sampaikan untuk acara hari ini. Jadi biaya satu. Jadi sebenarnya kan kita ini untung. Yang menjadikan kita ini tidak untung karena saya ya. Bapak Ibu sedikit mungkin kami sampaikan. Ketika itu kami menyampaikan bersama siapa Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu boleh menjawab bersama ASKI Risk Consultant dengan semangat ya Bapak Ibu. Baik, kita coba ulangi bersama-sama. Bersama siapa Bapak Ibu hari ini? Bersama ASKI Risk Consultant. Oke, kita ulangi lagi ya. Bersama siapa Bapak Ibu hari ini? Bersama ASKI Risk Consultant. Baik, nanti kita coba lagi di agenda berikutnya mungkin setelah narasumber pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, panitia perlu di-unmute lagi. Baik, panitia selanjutnya ya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Ikrom AMRP APAI ya, selaku Direktur ASKI Risk Consultant, di mana beliau sudah secara pengalaman, insya Allah sudah banyak pengalaman, terutama di dunia asuransi dan juga dalam konsultasi, bahkan sempat juga beliau sebagai dosen ya, pengajar di Jawa Timur. Baik, tanpa berpanjang lebar, maka saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Ikrom untuk menyampaikan materi pada kesempatan pertama ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para webinar, peserta webinar, dan para penyaji makalah, Bapak Indra. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara webinar. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, para webinar, peserta webinar, perkenankan mungkin kegiatan seminar ini, webinar ini merupakan tindak lanjut webinar sebelumnya, karena ASKI Risk Consultant ini atau pialang asuransi ini sebagai penyelenggara seminar. Oleh karena itu ingin kami paparkan apa itu ASKI Risk Consultant atau pialang asuransi. Saya kira ini merupakan penyegaran atau penajaman bagi Bapak Ibu sekalian. Saya kira tidak asing lagi terhadap pialang, karena pialang ini dibutuhkan oleh beberapa, terutama di industri perbankan atau di perusahaan-perusahaan, karena pialang ini mewakili, nanti kita jabarkan dalam regulasi, sehingga betul-betul pialang ini dilindungi oleh OJK. Baik Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mendengar pialang, kalau kita lihat di dalam yang terdaftar berapa pialang, kurang lebih 23, mungkin salah satu yang kita bahas tentang pialang asuransi, atau Bapak Ibu mengenal juga pialang
saham ya, memang harus mengerti semua apa itu pialang. Coba kita lihat slide berikutnya, karena nanti pialang asuransi ini terkait dengan lembaga keuangan. Di situ ada Purbalindo atau Asbisindo atau Absindo. Itulah ruang lingkup khususnya dari lembaga keuangan. Profil dari ASKI sebagai pialang asuransi atau ASKI Risk Consultant itu didukung oleh 3 lembaga sebagai pendiri. Saya kira tidak asing lagi, kita kenal Bapak Safi Antonio sebagai pendiri pialang. Yang kedua Bapak Agus Haryadi, ini ahli asuransi dan berpengalaman di industri asuransi dan berpengalaman beberapa jabatan termasuk di DPS, di beberapa lembaga asuransi. Kemudian pendiri yang ketiga adalah Bapak Madid selaku pengurus PMT UGD Stokiri. Klik. Nah, ini perlu diketahui bahwa pialang dalam regulasinya itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 2014, ketentuan umum pada pasal 1 ayat 11 bahwa usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi atau kepesertaan dalam penutupan asuransi serta penanganan klaim dan bertindak atas nama pemegang polis. Jadi mengapa harus melalui pialang? Bapak Ibu sekalian, mengingat keterbatasan masyarakat terhadap memahami industri asuransi, karena keterbatasan inilah harus melalui wadah orang-orang yang ditunjuk dalam regulasi, yaitu orang-orang profesional, dalam hari ini adalah pialang, sehingga nanti tidak ada kekecewaan. Karena posisi dalam regulasi pialang itu bertanggung jawab atas customer atau bertanggung jawab pada klien, sehingga nanti klien tidak akan dirugikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam industri asuransi. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah memahami, mengetahui bagaimana saya bisa terbuka. Ini karena sudah jadi masalah besar. Anda bisa tahu melihat keberadaan Jiwasraya yang begitu berpengalaman, yang begitu besar, kurang lebih puluhan tahun, sudah di atas 1 tahun, termasuk Bimo Putra, As Abri, Krishna yang terbaru ini problem bagi masyarakat. Nah, ini karena kepemahaman masyarakat terhadap industri asuransi belum memadai. Oleh karena itu, untuk agar masyarakat nyaman dalam menerima dan manfaat dari asuransi, maka harus menggunakan pialang. Maka bagi perusahaan-perusahaan yang besar, kami ditunjuk ada beberapa lembaga BPR bahwa semua pintu terkait dengan kebutuhan asuransi itu melalui pialang. Nah, pialang nanti kami jabarkan rekanannya bagaimana, posisinya bagaimana. Inilah untuk mengatasi permasalahan problematika posisi perindustrian asuransi terkait dengan penerimaan manfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak dirugikan terhadap asuransi. Klik. Bapak Ibu sekalian, ini ada segitiga kita, posisi kita dengan klien, dengan perusahaan partner asuransi. Kita di posisi pialang ini posisinya di tengah-tengah, karena kita membutuhkan klien, di mana klien ini hampir 90% kliennya lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan dan koperasi dan BPRS. Kemudian membutuhkan klien yang kami tangani juga berbagai lembaga perusahaan dan lembaga pendidikan dan lembaga atau personal atau individu. Kemudian partner kita, kami punya partner yang berpengalaman yang nanti menjadikan diskusi kita dan klien
bahwa betul-betul karena sesuai dengan regulasi kita ditunjuk mewakili, maka akan memberikan gambaran kepada klien, inilah perusahaan-perusahaan yang sehat, sehingga kami akan memberikan rujukan kepada klien. Posisi bertanggung jawab memihak kepada pemegang polis klien, beda dengan marketing, atau kalau marketing biasanya berpihak pada perusahaan yang mereka bawa. Nah, ini agak tajam perbedaannya dengan pialang. Jadi masih bersifat subjektif. Kalau agen, kalau marketing membawa satu perusahaan, ini bersifat subjektif. Maka akan memberikan gambaran yang positif tentang perkembangan asuransi yang mereka bawa. Sedangkan di pialang posisinya berpihak kepada agen, jadi berpihak pada klien, jadi bertanggung jawab atas keselamatan, atas proses penutupan dan pembayaran klaim itu bertanggung jawab kepada klien. Ini yang membedakan. Itu ada gambaran posisinya. Karena kita menjadi partner, maka pialang akan mendapatkan ujroh. Nah, ujroh inilah nanti kami share kepada kepada klien-klien yang ada supaya kerjasama kita dengan klien, maka posisi ujroh inilah akan kami sharekan kepada klien. Ini yang sudah kami berjalan beberapa tahun kepada klien-klien kita. Klik. Ini regulasi dan perusahaan kita, izin operasionalnya sudah nomor 15 bulan 5 2014, ya, sudah 6 tahun kita sudah operasional, sudah dikenal di masyarakat, sudah dapat izin dari OJK. Klik. Kemudian ini surat balasan izin operasional yang dikeluarkan oleh OJK, ya, tertanggal, kemudian 12 November 2013, keluarnya 2014. Jadi kurang lebih 4 bulan atau 3 bulanan. Oke, klik. Bapak Ibu sekalian, inilah peranan dari ASKI terhadap klien. Kalau kita bicara klien, siapa klien kita? Yang jelas lembaga keuangan. Bapak Ibu sekalian yang aktif di BPRS, yang aktif di BPR, ya, ini salah satu klien kami. Peranan dan fungsi ASKI atau peranan dan fungsi pialang. Yang pertama, mengenal dan menganalisa risiko yang dimiliki klien. Kalau kita bicara klien lembaga keuangan, ini terkait dengan kesehatan dan bagaimana kelancaran. Kalau kita bicara lembaga keuangan, hampir 90% lending yang diberikan kepada masyarakat dan modal usaha ini adalah berisiko. Sebagai pialang, kami melihat kondisi klien, calon klien kami, apakah sudah mempunyai risiko sehingga betul-betul dana yang di lendingkan, dikembangkan betul-betul tidak berisiko. Kami menganalisa itu. Ada kalanya dia sudah memberikan ancang, sudah memberikan merealisasikan program berisiko atau di program pembiayaan. Tapi di sisi lain kelihatannya kita analisa, kita lihat bahwa pembiayaan ini yang banyak bermasalah di sisi di mana? Mungkin di budget yang belum disentuh, cuman dia melihat menyentuh. Kita sudah klien kita sudah bergabung di program pembiayaan asuransi. Saya kira ini lagi familiar karena itu sudah merupakan kewajiban bagi industri perbankan atau BPR bahwa dia sudah mengikuti. Tapi kita lihat apakah sudah ada program PHK, apakah sudah ada program macet. Di mana risiko yang paling terbesar di dalam lending ini? Ini kita analisa terhadap satu kasus. Andai kata kami melihat satu kasus BPR atau bank, di mana risikonya yang harus kita analisa. Harus kita memahami mekanisme perkembangan
tata cara di dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Kita mengenal, kita catat. Nah, ini. Kemudian berikutnya. Klik. Loh, belum. Nah, ini. Setelah kita menemukan indikasi bahwa ada beberapa risiko yang belum tercover di dalam bentuk mekanisme yang selama ini, ternyata ada penemuan. Kalau kita lihat jaminan, Bapak Ibu sekalian, ini harus diperhatikan bahwa jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak itu beda risikonya. Kami mengamati antara perbedaan jaminan yang bergerak dan jaminan yang tidak bergerak. Ternyata di dalam pengoperasional yang ada di dalam beberapa BPR ternyata belum diplanningkan. Maka kalau itu terjadi, maka menjadi hal yang tidak baik. Biasanya kalau nasabah kita jaminannya hilang, kemudian risikonya banyak macet, karakternya juga cicilannya agak tersendat, apalagi bisa menyatakan tidak bisa melanjutkan lagi karena mereka jaminan sudah tidak ada karena hilang. Nah, ini satu risiko. Maka kami akan berikan gambaran, kita sampaikan kepada calon customer kami agar risiko-risiko yang begitu berat harus diproteksi. Hal ini akan untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan kita. Atau dilihat dari sisi tadi yang kami sampaikan tentang pembiayaan, mungkin ternyata ada yang macet. Nah, ini akan kami sarankan coba diikut program untuk diikut sertakan dengan full manfaat di samping ND meninggal, tapi di Kemencetan ini hampir semua saya kira untuk yang macet, apalagi dengan kondisi sekarang ini saya kira sangat dibutuhkan. Kalau ternyata di dalam operasional suatu lembaga itu belum diikut perbankan, kami memberikan saran agar program pembiayaan sekaligus ND meninggal dunia sekaligus dengan manfaat krisis macet. Saya kira ini lebih bermanfaat, lebih terlindungi betul-betul kesehatan daripada lembaga keuangan itu. Sehingga betul tidak menjadi NPF atau catatan dari OJK. Biasanya tiap 2 kali ada laporan, ternyata ini yang macet, ya dewan administrasi kan begitu ya, dewan administrasi kita. Ini salah satu kita akan berikan saran. Saya kira banyak nanti saran apa yang hasil penemuan. Oleh karena itu kami memberikan saran atas dasar pengamatan dan analisa di dunia perbankan sejauh mana risiko-risiko yang harus kita berikan, karena peran kita adalah sebagai peran memberikan peranan dan memberikan bermanfaat, memberikan saran kepada masyarakat agar betul-betul kita menghadapi terhadap operasional dan lending begitu aman. Baik, langsung. Lanjutnya, kemudian bagus sekalian, ini ada beberapa penemuan yang kami lakukan dan kami lihat di beberapa lembaga perbankan BPR, baik itu BPR Konven atau BPRS, apalagi di koperasi, hampir 90% menemukan bahwa produk-produk program produknya masih tradisional mulai awal. Mungkin sampai detik ini, mungkin mulai awal Bapak Ibu bergabung di BPR, ya produknya seperti itu. Belum ada produk-produk yang beri manfaat tambahan, menjadi rangsangan begitu ya, membantu nilai tambah bagi nasabah kita. Kalau kita lihat di perbankan, saya kira kayak inovasi, kayak kreatif terhadap produk, sehingga betul-betul produknya itu nanti membawa manfaat juga. Bagaimana kita akan mendesain produk-produk itu bisa menjadi dana murah, jangka panjang, sehingga langkah yang kita buatkan dengan mendesain produk-produk itu salah satu langkah untuk salah satu cara untuk mencapai funding ya. Funding harus butuh strategi gitu kan. Nah, kita melihat insya Allah nanti
kita banyak diskusi. Saya juga ingin tahu apakah program deposito, apakah sudah ada program tabungan berjangka. Deposito itu kan minimal maksimal 1 tahun. Bagaimana kita kembangkan, bagaimana tabungannya, bagaimana pembiayaannya, sehingga nanti lebih komplit lagi. Kalau kita nanti produk-produk kita didesain, kami akan membantu kepada klien-klien kami nanti ke depan. Betul-betul ini adalah keberanian daripada manajemen, terutama direktur, harus ada inovasi dan kreatif terhadap perkembangan. Jangan sampai hal ini ketinggal sama bank. Bank sudah jauh begitu tajam. Dia kalau kita lihat ada kesehatan ya. Orang yang nabung dapat kesehatan, deposito ada kesehatan. Itu saya kira luar biasa. Kalau itu tidak diikuti oleh BPR, saya kira apalagi BMT akan ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih melihat manfaat. Dapat apa? Kalau Anda bersaing dengan perbankan, saya kira sangat jauh. Tapi kalau bersaing dengan produk, kita harus cerdas di dalam mendesain ini. Saya kira nanti kita akan lihat diskusinya ingin mengetahui sejauh mana. Nanti akan kami berikan solusi-solusi untuk pengembangan desain produk. Oke, klik. Bapak sekalian, ini yang dimiliki oleh Pialang atau ASKI sebagai risk consultant, menyeleksi perusahaan asuransi. Ya, dari segi kekuatan keuangan dan segi komitmen serta reputasi, ini yang menjadi nilai tambah bagi Pialang, karena tidak dimiliki oleh person orang yang ingin mempunyai asuransi tapi tidak punya kapasitas memahami terhadap asuransi, kondisi asuransi itu. Kalau kita lihat, misal karena kemampuan Pialang dalam analisa perusahaan asuransi, informasi dan gonjang-ganjing ketidaksehatan sudah berapa tahun sudah tahu. Mungkin saya pernah menangani ASKI, menangani problematika kesulitan karena kebetulan debitur itu adalah klien kami. Kemudian klien kami juga mengikuti asuransi, kemudian asuransi bermasalah. Sebetulnya sudah kami gambarkan beberapa tahun yang lalu, tapi kami sarankan, alhamdulillah mengikuti saran kami karena ini termasuk customer kami. Akhirnya alhamdulillah kami mengurus karena beberapa tahun yang lalu sudah terasa. Insting dari Pialang, hal ini terwujud. Maka kalau dia menyeleksi dan perusahaan asuransi dari segi kekuatan keuangan dan komitmen. Jadi perkembangan pergerakan kondisi perasuransi dan perbankan itu sudah ada diketahui. Kami ingin, karena kami ditunjuk sebagai wakil customer, pemegang polis, bertanggung jawab terhadap kesehatan. Kalau kami memberikan pelayanan kemudian sulit, ternyata asuransinya bermasalah, kami yang akan dimarahi oleh customer. Jadi fokuslah kepada BPR, fokus pada bisnis. Kalau terkait dengan kebutuhan asuransi, maka kami bisa bekerja sama dengan BPR. Karena apa? Yang kalau terjadi permasalahan terkait dengan klaim itu biasanya direksi turun tangan. Ada berapa BPR langsung ke Jakarta ketemu direksi. Ini agak berat memang. Sampai tataran direksi bisa ikut campur terhadap proses masalah klaim gitu kan. Kemarin kami sampaikan, alhamdulillah ada salah satu BPR yang menunjuk Pialang, dan Pialang pun punya kerenganan banyak barangkali. Pialang yang selama ini Bapak Ibu sekalian bergabung bisa jadi menjadi mitra kami kan begitu kan. Nah, ini alhamdulillah dengan pengetahuan yang kita miliki akan menyelamatkan pada customer, jangan sampai customer dirugikan oleh pihak asuransi. Dengan kemampuan tadi menganalisa, maka kami memberikan nasihat, menyampaikan kepada klien, tolong ini bisa diproses secepatnya karena kondisi seperti ini. Nah, ini salah satu kelebihan daripada Pialang. Ya, lanjutannya. Baik.
Bapak Ibu sekalian, peranan berikutnya yaitu mempresentasikan risiko dan menegosiasikan ruang lingkup jaminan yang luas serta premi yang bersaing kepada perusahaan asuransi. Salah satu klien, ya, karena sudah berkomitmen berjalan begitu lama, kemudian kami akan mencoba untuk mengembangkan, menegosiasikan ruang lingkup dan tambahan manfaat. Mungkin yang selama ini belum ada, mungkin yang selama ini yang sudah berjalan cuman dengan asuransi pembiayaan meninggal, begitu terjadi outstanding lunas, belum ada pengembangan. Kemudian kami mencoba, kami perluas dengan manfaat PHK. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, lending ini sektornya kemana? Kalau memang sektornya kepada karyawan, maka harus diikutkan jangan endingnya saja, tapi harus PHK yang ditampilkan. Maka akan kami sampaikan, oke, PHK ditambah dengan perluasan PHK, otomatis nanti dalam negosiasi premi, karena ini sudah berjalan lama, sudah customer yang loyalitas kepada asuransi, maka rate perluasan dan manfaat rate-nya akan beda dengan kalau direct langsung antara BPR dengan asuransi. Saya kira agak sulit karena pialang ini membawa gerbong banyak yang dibutuhkan oleh industri asuransi. Kalau pialang berbicara, saya kira asuransi akan mendengarkan karena mereka butuh juga partner-partner yang membawa kontribusi besar begitu. Tapi kalau direct langsung antara yang selama ini saya lihat BPR direct langsung terhadap industri asuransi, problematika kalau ada masalah siapa yang akan membantu. Nah itulah kalau ingin negosiasi dengan rate karena sudah loyalitas, kemudian risikonya kalau lihat resiko klaimnya kecil itu bisa dinegosiasikan. Siapa yang bisa negosiasi adalah pialang begitu. Oke, klik lagi. Nah ini sama dengan saham ya, pialang saham. Pialang saham dari pialang ini saham dipantau terus perkembangan indeks. Kalau kita sekarang kita ini kan mau membeli saham kan tidak bisa langsung pada perusahaan, harus pada lembaga pialang. Nah, pialang ini yang mampu sama dengan fungsi tadi asuransi dan mampu memantau kondisi dan situasi setiap adanya perubahan dalam industri. Kalau saham ya, kalau di asuransi. NAB kalau Anda ikut unit link itu kan dalam industri asuransi kan ada perkembangan indeks keuntungan.